오징어라고 불렀다. 이었다. Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel Gracie Film. Kali ini Mimin akan ngebahas alur film Squidward. Salah, Squid Game maksudnya. Drama Korea ini disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk dan mendapat rating 8,3/10 di IMDb berdasarkan 234 ulasan. Drakor ini menceritakan sebanyak 456 orang berjuang untuk mengikuti kompetisi game dari seseorang yang misterius demi untuk mendapatkan uang yang besar. Nominalnya sih belum jelas berapa. Awalnya mereka berpikir hanya game biasa. Ternyata jika mereka gagal, mereka akan ditembak mati di tempat. Wih, serem juga ya. Tapi sebelum lanjut, Mimin mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler ya. Film diawali dengan adegan seorang pria yang sedang makan. Pria itu bernama Gi-hon. Ia tinggal serumah dengan ibunya. Gi-hon ini memiliki seorang putri, dan putrinya tinggal dengan mantan istrinya. Ibunya memberi uang kepada Gi-hon untuk dibelikan ayam goreng, karena neneknya ingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun cucunya, dan cucunya itu suka makan ayam goreng. Ketika ibunya pergi, Gi-hon mencuri kartu ATM milik ibunya, karena dia ingin mengadu nasib pada taruhan pacuan kuda. Bersama dengan temannya, Gi-hon pergi ke ATM. Gi-hon berulang kali mencoba menebak PIN, selalu gagal. Nah, akhirnya setelah dia mencoba tanggal lahir anaknya, ATM pun bisa dibuka. Gi-hon kemudian pergi ke tempat perjudian, di mana tempat itu merupakan perlombaan balap kuda. Awalnya Gi-hon kalah dalam perjudian itu. Lalu di ronde kedua, Gi-hon pun berhasil memenangkan pertandingan. Dia kemudian pergi untuk mengambil uang taruhannya di kasir. Saking senengnya dia memberi 10.000 won kepada cewek si penjaga kasir yang manis. Karena ia baru saja mendapatkan banyak uang, maka ia menelpon anaknya akan membelikan putrinya ayam goreng dan memberikannya hadiah ulang tahun. Tiba-tiba sekelompok rentenir datang untuk menangkap Gi-hon. Gi-hon berlari ke dalam gedung untuk menghindari rentenir itu. Tidak sengaja menabrak seorang wanita. Gi-hon akhirnya tertangkap di toilet dan berniat untuk membayar hutang kepada rentenir itu. Namun saat dia ingin membayarnya dengan hasil uang perjudian tadi, uang itu tidak ada di sakunya. Dia teringat saat menabrak wanita tadi, uangnya itu terjatuh di sana. Karena lagi-lagi Gi-hon tidak bisa membayar hutangnya, kena deh bogem, tepat di hidungnya, terus hidungnya meler deh. Nah, saus dari hidungnya ini dipakailah oleh rentenir untuk ngecap jempol surat perjanjian, di mana apabila Gi-hon tidak melunasi hutangnya itu, maka rentenir akan mengambil 1 ginjal dan 1 mata Gi-hon. Karena kepepet gak ada uang, Gi-hon mengambil kembali uang yang sudah ia berikan ke wanita penjaga kasir tadi. Kemudian Gi-hon pergi ke tempat permainan anak-anak. Di sana dia bermain capit boneka, dengan tujuan ingin ngasih hadiah untuk anak kesayangannya sebagai hadiah ulang tahun. Berkali-kali ia nyoba, tapi selalu gagal ngedapetinnya. Tiba-tiba ada bocah menghampiri si Gi-hon. Ia membantu Gi-hon untuk ngedapetin mainannya, dan berhasil mendapatkan 1 mainan. Gi-hon pun sangat kegirangan banget. Kemudian Gi-hon mengajak anaknya makan malam dengan menu tteokbokki dan memberikan hadiah yang isinya sebuah mainan yang ia dapatkan tadi. Ternyata isinya adalah sebuah pistol mainan. Setelah larut malam, Gi-hon mengantar putrinya pulang dengan menggendongnya. Mantan istrinya pun sudah menunggu di luar rumah. Gi-hon pun menuju stasiun. Dia duduk menunggu kedatangan kereta selanjutnya. Di sebelahnya duduklah cowok yang berpenampilan rapi dan ganteng, mengajak Gi-hon untuk bermain game Dakji dan menawarkan uang hadiah sebesar 100.000 won apabila Gi-hon berhasil menang darinya. Tapi apabila Gi-hon kalah, maka Gi-hon yang membayar kepada pria tersebut.
Karena Gi-hon tidak ada uang untuk membayar kekalahan, pria itu memberikan tamparan setiap Gi-hon kalah. Tapi akhirnya Gi-hon pun berhasil memenangkan permainan dan ia akan menampar wajah pria itu. Namun pria itu menahannya dan memberikan Gi-hon uang 100.000 won. Pria itu ternyata tahu tentang hitam putihnya Gi-hon dan memberikan Gi-hon sebuah kertas yang bertuliskan nomor teleponnya. Gi-hon pun pulang ke rumah dan memberikan ibunya uang. Ibunya mengatakan bahwa cucunya, anaknya Gi-hon, akan pergi bersama ibu dan ayah tirinya ke Amerika tahun depan. Ibunya mengatakan bahwa ia bisa mengambil hak asuh anaknya. Karena ia butuh uang untuk mengambil hak asuh anaknya, Gi-hon kemudian berpikir untuk menerima tawaran pria yang ia temukan di stasiun tadi. Ia pun menelpon nomor yang ada di kertas pemberian pria itu. Gi-hon kemudian pergi ke pinggir jalan untuk menunggu pria misterius tersebut. Datanglah mobil berwarna putih dengan seorang sopir yang menggunakan topeng dan berpakaian aneh. Ketika hendak masuk ke dalam mobil, Gi-hon melihat beberapa orang yang tertidur. Gi-hon duduk di dalam mobil dan akhirnya dibuat pingsan oleh gas aneh. Keesokan harinya, Gi-hon terbangun di sebuah tempat di mana banyak sekali orang yang ikut berpartisipasi dalam game itu. Gi-hon melihat ada juga peserta yang udah engkong-engkong gitu dengan nomor 001. Nah, si engkong ini ternyata mengidap demensia. Kemudian ada dua orang, yaitu pria dan wanita yang saling bertengkar. Dalam keributan itu, lelaki itu kesal dengan wanita itu karena sudah mengkhianatinya. Padahal dia sudah memberikan makan dan tempat tinggal sama wanita itu. Namun si wanita itu protes karena lelaki itu sering mengambil uang hasil kerjanya lebih banyak dari seharusnya. Kemudian lelaki itu ingin memukul wanita itu. Datanglah Gi-hon mendorong lelaki itu. Karena ia teringat bahwa wanita itu adalah wanita yang pernah ia tabrak sebelumnya. Dan Gi-hon pun meminta wanita itu agar mengembalikan uangnya. Lelaki itu kemudian menendang Gi-hon karena dirinya telah mengganggu urusan lelaki itu dengan wanita itu. Saat lelaki itu berniat memukul Gi-hon, tiba-tiba kru game datang dan mengumumkan permainan, di mana mereka yang berjumlah 456 orang akan berpartisipasi dalam 6 permainan selama 6 hari. Dan untuk mereka yang menyelesaikan permainan akan mendapatkan hadiah uang tunai dengan jumlah yang sangat besar. Awalnya semua orang ragu dengan itu, karena tiba-tiba saja mereka dibius dan diambil ponselnya, serta dompetnya, dan dibawa ke tempat misterius itu. Namun kru game menjelaskan bahwa pihak game terpaksa melakukan tindakan itu untuk menjaga kerahasiaan lokasi mereka. Begitu juga para kru game yang menggunakan topeng dan jubah untuk menyembunyikan identitas mereka. Para kru game juga memberitahu tentang masalah-masalah mereka masing-masing. Jadi hidup mereka semua itu berada di ujung tanduk dengan hutang yang tidak bisa terbayarkan. Termasuk si Gi-hon yang kehidupannya sangat sulit. Mereka yang berpartisipasi dalam game ini kemudian mengisi formulir dan membubuhkan tanda tangan. Di situ tertulis aturan pasal 1, pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Pasal 2, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Pasal 3, permainan dapat berhenti bermain jika mayoritas setuju. Kemudian satu persatu dari mereka difoto wajahnya. Perjalanan berlanjut melewati tangga yang berwarna-warni. Kemudian mereka semua sampai di sebuah lapangan yang luas ditutupi tembok besar. Di situ Gi-hon bertemu dengan Sang-woo. Dia adalah teman lamanya Gi-hon. Gi-hon bertanya kepada Sang-woo kenapa dia ikut game. Padahal setahu Gi-hon, Sang-woo ini orangnya pinter dan sedang dinas ke luar negeri. Sang-woo tidak menjawab dan dia bersiap untuk masuk ke permainan. Di ujung lapangan terlihat ada boneka raksasa. Permainan pertama bernama lampu merah, lampu hijau.
di mana pemain harus bergerak maju ketika boneka berteriak lampu merah, lampu hijau. Dan jika boneka berhenti berbicara dan menoleh ke belakang, pemain harus berhenti bergerak. Jika ada pergerakan yang terdeteksi, pemain langsung akan dieliminasi, alias didor. Duh, mampus deh. Permainan pun dimulai. Mereka diberi waktu 5 menit untuk sampai ke garis finish. Boneka raksasa mengeluarkan suara pertamanya, kemudian menoleh ke belakang. Mata boneka itu mendeteksi adanya pergerakan dari pemain nomor 324, dan orang itu segera dieliminasi. Terdengar suara tembakan dan ia pun tersungkur karena tertembak oleh sesuatu. Kemudian boneka raksasa melanjutkan permainannya. Peserta dengan nomor 250 pun maju paling depan. Betapa terkejutnya ia ketika melihat nomor 324 tewas di tempat. Ia pun mundur, ternyata terdeteksi oleh si boneka. Ia pun ikut tewas. Jadi mereka semua sadar kalau arti eliminasi adalah kematian. Semua peserta panik dan berusaha kabur dari tempat itu, namun tidak bisa karena pintunya terkunci. Mereka yang berusaha kabur dari tempat itu mati tertembak dan hanya menyisakan pemain yang mampu berdiam diri. Ketika boneka raksasa itu bersuara kembali, si engkong dengan nomor peserta 001 langsung maju dengan mudahnya bergerak tanpa rasa takut, sedangkan peserta lainnya diam pada ketakutan. Tapi akhirnya semua orang ikut bergerak karena melihat keberanian si engkong. Engkong mah tua-tua jagoan. Semua peserta yang terdeteksi gerakannya oleh boneka, maka ia akan tereliminasi. Sunwoo menyuruh Gi-hun untuk terus bergerak dan bersembunyi di balik pemain lain agar tidak tertembak. Dengan perasaan takut, Gi-hun akhirnya memberanikan diri dan bergerak maju. Para pemain terus berlari saat boneka itu tidak melihatnya. Banyak sekali pemain yang tertembak akibat telat berdiam. Si engkong yang lincah menjadi orang yang pertama sampai di garis finish, disusul oleh peserta lain. Di detik-detik terakhir, Gi-hun hampir terjatuh karena menginjak mayat pemain lain. Namun untungnya seorang pria bernama Ali berusaha memegang tangannya agar Gi-hun tidak terjatuh. Gi-hun dan Ali akhirnya berhasil masuk ke garis finish. Sudah 5 menit, permainan pun selesai. Sementara sisa pemain yang gagal menyelesaikan permainan tereliminasi. Duh, miris banget ya. Episode pertama pun selesai. Kita lanjut ke episode kedua ya teman-teman.